Assalamualaikum, Sampurasun Tatanes. Nah, di sini kita berjumpa lagi dan kita sudah ada di lokasi kebun di daerah Rembang. Kita akan mereview tanaman rawit. Tanaman rawit model satu pohon ini bisa sampai 2 kiloan. Oke, langkah selanjutnya kita akan wawancara dengan sang pemiliknya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, ini tanaman rawitnya sangat bagus untuk pembungaan, sangat lebat, dan ruas ininya lumayan agak pendek nih, ruas untuk pembuahannya ini sangat bagus. Tipenya ini bukan tipe ori, ini agak panjang, mungkin satu hampir 2 buku lebih, mau ke 3 buku panjangnya. Ini kayak tipe jantung nih untuk pembuahan, ini sangat bagus sekali. Dan ini untuk ininya juga lebat sekali, ke depan juga sangat lebat sekali ke depannya. Dan pembungaan ini juga, ini buah satu ruas ini bisa menghasilkan hampir 10, ada 5, ada 4. Kemarin panennya itu dapat 1 kintal, lumayan banyak nih. Tipenya ini tipe merunduk ya. Untuk lokasi ada di dekat Taman Begonia. Untuk daun lumayan tebal, untuk busuk batang sangat kuat, dan untuk pucuknya juga pun sangat bagus. Ini sangat bagus. Ini satu pohon bisa menghasilkan, ini 2 pohon ya. Ada yang penanaman 1 pohon, ada juga yang penanamannya 2 pohon per lubang. Ini tanamnya di tengah. Ini di tengah. Seperti ini di tengah. Dan 1 pohon ini tunas airnya 1 menghasilkan 1, 2, ada yang 4 juga nih. Ini tunas air. Ini tidak dirempel yang untuk tunas-tunasnya, dan buah ke atasnya sangat lebat sekali. Menarik juga nih. Ini untuk obat-obatannya yang dipakai untuk penyebaran cabai rawit. Waktu kita polybag tinggal kita tomat. Oh, pakai Propea mas ini? Cuma Propea. Oh. Oh, ini buah
bukan buah berarti mas ini ya. Golden gold. Ini Beyonce buat bau dan ini buat konsep. Detanep ini ya, bukan titan, Detanep ini. Takaran obatnya sekumaha mas ya mas? Obat saya mah aplikasinya satu. Oh kalau konsep di detan? Oh detan 2 sendok per 16 liter berarti ya? Dicampur berarti ya? Vitaminnya itu 20 cc. Vitamin pembuahan. Oke. Kita pakai 10 cc. 10 cc per 6 liter. Oh. Setengah tutup. Oh. Oh iya. Harus tetap dulu.
Ini kita sedang menunggu melihat petaninya sedang spray dulu. Untuk rawitnya sangat bagus, ini sangat bagus sekali. Untuk buah juga lumayan keras, tapi ini bukan tipe ori ya, ini bukan tipe ori, ini kayak si jantung lagi nih, ini kayak si jantung lagi. Oh, ternyata di pinggir-pinggir masih ada nih. Pinggir-pinggirnya masih ada. Sawit. Dan ini penanaman di tengah, tanam satu lubang satu. Sawit. Nah, seperti itulah yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Didi. Ini untuk pengobatannya, itu spraynya pakai tadi pertama kali dari sebelumnya itu pakai Abasel sama Demolis. Itu di mix ya Mas ya? Ya. Untuk takaran itu berapa? Takaran itu tetap sama. Setiap pengobatan kita makainya itu untuk 16 liter tangki itu kita kasihnya itu 20 cc, dengan 10 cc itu kita pakai Abasel. Pakai Abasel. Nah, di stop nanti setelah ini 4 bulan ya? Ya. 4 bulan di stop. Lalu masuk ke fungisidanya itu pakai Macrosep sama klorotanil. Klorotanilnya pakai merek itu Daquanil. Ya. Daquanil, Macrosepnya pakai Detan. Kita Dan untuk pencegahan Patek. pateknya itu pakai Amistatop. kita pakai Amistatop. Amistatop sama busuk batang dan jamur-jamur lainnya itu pakai Amistatop untuk bahan sistemiknya. Sampai sekarang. Untuk kontaknya kan tadi Ditan sama Ditan. Untuk nutrisinya itu pembuahan pakai merek apa ya Mas? Dolgen untuk pembuahan nutrisi pembuahannya. Dan didorong lagi itu pakai obat ininya Rijotin nih Mas. Ya, Rijotin itu cuma membantu aja. Oh, membantu. Membantu. Sebenarnya itu nggak pakai saya, cuman untuk membantu aja karena udah ada, jadi supaya nggak banjir. Oke, berarti ada sisa ya bekas-bekas Ada sisa, dari bekas-bekas bol gitu untuk mengurangi ada bau-bau untuk menghilangkan dari Betul, seperti lalat gitu kan. Nah, setelah ini berarti untuk pengocoran tadi kan dari awal tuh dikasih 1 minggu sekali. 1 minggu sekali pakai pupuk NPK, Glower, sama ada pupuk cair juga gitu kan. Urin kelinci sama Kambing. urin kambing itu difermentasi dulu. Ya, fermentasi. Dalam 15 hari itu dicampur ya Mas. Ya, Dicampur, lalu diaplikasikan dalam satu penggunaannya tuh 5 liter. 5 liter per 16 liter air. Ya, betul. Nah, ditambahin air lalu dikocor. Itu khusus ya Mas ya? Khusus. Atau di mix sama NPK tidak? Enggak itu enggak di. Oh, berarti untuk pupuk kocor urin sama urin kambing itu tidak dicampur dengan kimia, tapi khusus itu untuk
kocoran pupuk organik pembuatan dari Mas Didi? Kalau sebagusnya sih kalau boleh saya sarankan itu kalau pupuk organik itu jangan disatuin karena kita tidak tahu nanti hasilnya itu bagus atau tidaknya. Kalau kita dipisahkan kita akan lebih tahu nanti bermaksimalnya itu agar struktur tanah itu tidak rusak. Oke. Intinya seperti itu. Berarti untuk melihat apakah benar bagus atau tidak biar bisa benar-benar terlihat ya, Mas. Oke, berarti. Jadi kalau untuk NPK itu pupuk kimia itu kita misalnya pengecoran hari Senin. Nah, nanti pupuk organiknya kita pakainya hari Kamis atau Jumat seperti itu. Oke. Jadi meninggal setelah 4 hari, kemudian baru kita nyusul lagi pupuk organik. Oke. Berarti ini mainnya tunggal. Tunggal ya. Seminggu ini kocoran pupuk cair karena biar terlihat dulu, karena biar tidak terlalu merusak struktur tanah. Karena terlalu banyak kimia itu banyak residu yang meninggalkan gitu kan, bisa merusak tanah juga. Nah nanti kalau sudah ini didorong sama pupuk kimia. Setelah itu, tapi untuk ini kalsium pakai atau tidak, Mas? Untuk kita itu udah ada pupuk susulan yang pupuk dari organik juga itu, cuman namanya itu pupuk plus boron itu. Oke. Yang kemarin itu pakai. Ya. Itu alhamdulillah sangat membantu juga gitu. Karena kita tanaman itu jangan sampai kekurangan kalsium. Kalau kekurangan kalsium dia akan rentan sekali dengan penyakit. Betul. Dia harus ada. Berarti itu mainnya dikocor atau spray? Itu di spray juga, cuman kalau kita kan pakai tangki, Ya. ya kita nggak di apa itu namanya di spray, cuman dikocor, ditembakkan langsung pakai sprayer. Oke, berarti tidak basah, berarti pakai sprayer. Iya. Sprayernya yang kencang berarti, Mas? Yang kencang itu, Oke. bukan yang kabulnya, bukan. Kalau kabulnya kan untuk spray. Berarti untuk pengocoran langsung di lubang tanamnya atau di lubang sebelah? Kalau saya setiap pengecoran itu nggak pernah pakai jarak, itu selalu ada di lokasi tanaman aja. Oh, berarti langsung di lubang tanam. Langsung Oke, di lubang langsung. tanam saya. Oh, langsung itu, dan sangat aman berarti. Aman, alhamdulillah aman. Aman. Tapi kalau kepengin bagus memang seharusnya ada jarak minimal 5 cm sampai 10 cm. Oke. Tapi kalau saya tidak, karena saya udah terbiasa kalau ngasih pupuk tanaman itu seperti itu. Oke. Masuk langsung ke lubang tanam. Oh, langsung. Yang penting kalau aplikasinya benar, insya Allah tanaman nggak akan rusak, nggak akan apa-apa. Oke. Berarti kembali lagi dengan perawatan ya, Mas? Betul. Perawatan. Oke. Berarti ini untuk pemakaian kalsium ini pakai seminggu sekali berarti pakai? Itu 1 bulan cuma 2 kali. 1 bulan 15 hari oh. sekali berarti. Berarti Itu 15 hari. untuk pencegahan agar tanaman itu lebih kokoh dan kuat. Oke, berarti untuk meningkatkan imun ya, Mas? Betul. Dan itu emang benar untuk pemakaian kalsium itu sangat penting karena bisa menaikkan pH tanah gitu kan. Betul. Karena kalau terlalu pH tanah drop itu bisa menyebabkan penyakit yang mudah terserang berarti ya. Berarti untuk pemupuk kocornya itu untuk Mas Dedi itu langsung ke lubang tanamnya. Langsung ke lubang tanamnya dan sangat aman. Tapi kembali lagi dengan untuk pengaplikasiannya itu tersendiri gitu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan Mas Didi. Makasih banyak gitu kan atas sharing-sharingnya, udah diajak kita berbagi pengalaman gitu kan. Nah, ada kesan atau saran untuk bagi yang lain itu, Mas? Kalau buat saya sih ya sebenarnya kita juga awalnya belajar. Tapi kalau belajar kita semakin rajin, insya Allah akan membawa hasil yang bagus seperti itu. Intinya untuk teman-teman yang lain juga kalau bercocok tanam itu memang harus senang dulu, harus istilahnya harus bisa menjiwai benar-benar, harus sungguh-sungguh. Insya Allah hasilnya akan memuaskan juga. Oke. Berarti jangan terlalu ngejar dulu harga berarti. Betul, jangan perlu. Kalau harga itu mengikuti karakter istilahnya pasaran aja. Kalau kita misalnya hasilnya bagus, otomatis hasilnya juga akan lebih bagus. Intinya seperti itu. Apalagi kalau kita udah bagus, harga bagus, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Seperti itu aja. Berarti ya kebanyakan kan ada yang ngejar harga gitu kan. Yang penting sekarang
rawat dulu tanaman gitu kan. Betul. Nah contohnya ini aja lah, tanaman ini kan sebelumnya itu agak satu menjulang tinggi sebelum Iya. ada tunas gitu kan. Terus agak kerdil tapi sama masih dirawat terus-terusan dan alhamdulillah hasilnya terbukti sangat-sangat memuaskan gitu. Betul. Itu. Karena dari sebelumnya kita biasanya kalau tanam cengkeh itu paling banyak 1 minggu itu hasilnya itu paling tinggi itu kurang lebih sekitar 49 kilo. Iya. Tapi yang sekarang alhamdulillah dalam 1 minggu yang ke-7 sama ke-8 kali itu hampir 1 kintal. 85 terus naik jadi 90 kilo. Oh, Itu yang ke-8 kalinya. ini ke-8 kalinya. Pasti nanti panen ke-9 atau 10 ini Mudah-mudahan siapa tambah lagi. bakal bertambah karena ini satu pohon bisa mencapai ini lebih dari 2 kilo gitu kan. Ini lebih gitu kan. Apalagi yang satu lubang dua pohon gitu kan. Itu hampir 4 kilo itu. Dan sangat lebat. Ini baru panen ke-8 tapi buah sama bunga ini masih terus bertambah gitu kan. Berarti jangan lupa untuk pemberiannya, berarti dari tanah kasih pupuk sama kalsium jangan lupa. Terus atasnya jangan lupa didorong dengan nutrisi untuk pembuahan. Dan jangan lupa untuk pencegahannya, jangan lupa dirawat untuk pencegahan busuk batang. Berarti jangan lupa dirawat ya Mas ya. Karena kalau udah kena busuk batang itu sangat susah nyembuhinnya. Sulit untuk menyembuhkan. Berarti pencegahan dari awal sebelum terjadi gitu kan. Nah seperti itulah. Makasih banyak yang untuk Mas Didi udah bantu kita ya berbagi pengalaman sama yang lainnya juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampurasun tatanas.